tabi'ahum. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih berkenan meminjamkan kepada kita usia, kehidupan, dan juga iman dan Islam untuk kita gunakan berpuasa dan juga belajar Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan surat Hud, surat yang ke-11, ayat 61 sampai 65. 61 sampai 65, dan bersama kita sudah ada Ustaz Zina, Ustaz kita dari Singapura, Ustaz Safi Soleh yang akan menemani kita, membantu kita, memandu kita membaca ayat-ayat Allah SWT, surat Yunus ayat 61 sampai 65. Mari kita masuk ke screen bersama-sama dan kita persilakan kepada Ustaz kita. Fadhil Ustaz. Surah Hud Ustaz ya? Ya, surat Hud ayat 61 Insyaallah. sampai 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ثم توبوا إليه إن ربي مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما
ما تدعونا إليه مريب وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم إن كنتم على ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله وآتاني رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير إن تزيدونني غير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ويا قوم فذروها تأكل في أرض الله فذروها في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء يأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام فعقروها وقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ذلك صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول رسول الله على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
Mewakili jemaah sekalian, kita mengucapkan terima kasih syukran katsira kepada Ustaz kita Ustaz Safri Soleh yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya tadi membimbing kita, memandu kita. Kita doakan semoga Allah SWT senantiasa meridhai beliau dalam segala hal. Amin. Akan digabungkan bersama dengan hamba-hambanya untuk kemudian dalam surganya. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, pada khuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Amin. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan Al-Qurannya tadi membuktikan kepada seluruh penghuni alam malakut, penghuni langit, bahwa kita semuanya yang membaca Al-Quran adalah ingin memancarkan cahaya kebenaran itu dalam diri kita masing-masing. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Hud adalah Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Turunnya surat ini di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-60, kita review dari sana. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah. Jadi mereka yang menentang kebenaran, terutama dalam menentang Nabi yang kita bicarakan itu Nabi Hud, maka diikutilah mereka dalam kehidupan dunia ini atau disusulilah mereka dengan laknat. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ala inna adan kafaru rabbahum. Catatlah bahwasanya laknat ini disebabkan karena kaum Ad ini telah ingkar, menolak Tuhannya. Allah catatlah juga Bod dan li'adin qaumi Hud. Catatlah juga bahwa binasalah kaum Ad yang merupakan kaumnya Nabi Hud. Bisa juga diartikan bahwa kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad adalah telah menyimpang teramat sangat jauh daripada kebenaran. Dan karenanya dibinasakan. Kita lanjut pada ayat baru, ayat 61. Kita akan bicara tentang Nabi Soleh. Ini gambar yang kita lihat di depan kita adalah disebut dengan Madain Soleh. Ada yang mengatakan bahwa inilah dulu pusat tempat pemukiman kaum Soleh sebelum dibinasakan. Di sini Allah SWT berfirman, wa ila thamuda akhakum salihan. Jadi dan kepada kaum Samud, kalau sebelumnya kan wa ila adin, kepada kaum Ad. Akhahum hudan, sekarang akhahum salihan. Jadi sebelumnya kepada kaum Ad diutus saudaranya yaitu Nabi Hud. Sekarang kepada kaum Samud diutus saudaranya namanya Nabi Saleh. Kaum Samud ini adalah kaum yang muncul kembali setelah binasanya hancurnya kaum Ad. Jadi jaraknya lumayan jauh. Qala, berkatalah Nabi Saleh kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ya'budullaha, sembahlah Allah. Jadi artinya beribadalah, menghambalah kepada Allah. Jadi kata-kata ini muncul karena pada saat itu mereka menghambakan diri kepada patung-patung, berhala-berhala. Nah, dari situ kita tahu bahwa yang disebut dengan ya'budu di sini adalah menghambalah. Ubudullah, menghambalah kepada Allah. Allah itu adalah majikan kita, majikan kalian, maka menghambalah kepadanya. Menjadi budaknya lah Allah SWT. Kenapa? Karena kita tidak boleh menjadi budak makhluk. Kalau kita menjadi budak Allah, maka Allah akan memancarkan cahaya ilahinya kepada kita yang penuh kasih dan cinta kasih. Dan beribadah ini adalah merupakan tujuan daripada penciptaan. Dalam satu ayat dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat yang wajib kita baca pada saat sholat adalah surat Al-Fatihah. Di dalamnya juga kita mendeklarasikan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orang yang membaca Al-Fatihah sejatinya tidak lagi menyembah berhala-berhala. Orang yang membaca Al-Fatihah dan menghayatinya dengan benar adalah mencamkan bahwa hanya kepada Allah dia mengabdi, menghambakan diri, dan karenanya juga kepadanya lah dia meminta dan mengharap. Isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kami beribadah
kepadamu Tuhan, maka kepadamu lah kami isti'anah, memohon pertolongan ataukah meminta dan mengharap. Jadi orang yang sudah beribadah kepada Allah tidak mungkin lagi meminta dan mengharap selain kepada Allah. Malakum minallah min ilahin ghairu. Tidak ada yang pantas bagi kalian yang menjadi ilah selain daripada Allah. Jadi tidak ada satupun di alam semesta ini yang pantas jadi ilah selain daripada Allah. Jadi Allah itu adalah satu-satunya entitas, satu-satunya oknum, satu-satunya hal, satu-satunya zat yang pantas jadi ilah. Kenapa? Karena dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia mendahului segala sesuatunya dan segala sesuatunya adalah merupakan ciptaannya. Jadi min ilahin, malakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah yang ansha'akum, menghendaki penciptaan kita minal ardi, dari bumi. Jadi dialah yang menginisiasi. Dialah yang menginisiasi penciptaan kita dari bumi, dari tanah. Jadi kita, dalam diri kita ada unsur samawi, unsur langit, namanya roh. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, tetapi kita sekarang bisa seperti ini karena ada tubuhnya. Kita bisa saling melihat, saling berkomunikasi, kita bisa mengangkat benda-benda karena kita punya tubuh. Ya, jadi semua yang berinteraksi ini adalah tubuh kita. Tetapi dipandu oleh sesuatu yang berada di balik tubuh, yang justru tidak ketahuan, tidak kelihatan. Yang namanya jiwa manusia tidak kelihatan di mana posisinya. Nah, tubuh kita ini yang memikul, mengangkat, memegang segala sesuatu itu dari bumi. Ini yang dimaksud dengan huwa ansya'akum minal ardi. Ya. Kita ini dari bumi. Karena kita hidup dari bumi, maka kita berkewajiban, bertanggung jawab untuk memelihara bumi. Wasta'amarakum. Dialah memungkinkan kita di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Istamar itu memakmurkan. Dialah Allah yang memberikan kepada kita bumi untuk kita makmurkan, untuk kita sejahterakan. Atau bisa juga kita katakan untuk kita jadikan hidup kita sejahtera, dan dengan sejahtera kita lebih menjadikan itu sebagai jembatan, sebagai fasilitas untuk sampai kepada Allah. Wastamarakum fiha. Jadi kita memakmurkan di pihak di sini di bumi. Kembali ke sini. Al-arti. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam memakmurkan bumi ini terkadang salah, terkadang menyimpang, terkadang deviasi. Maka kalau menyimpang, Allah mengatakan fastaghfiruhu melalui Nabi Saleh. Jadi kata-kata ini diucapkan oleh Nabi Saleh. Fastaghfiruhu, maka istighfarlah kepadanya, kepada Allah. Allah di sini. Istighfarlah kepada Allah. Suma kemudian tubu ilaihi, kembalilah kepadanya. Tubu artinya kembalilah kepada Allah. Istighfarlah, minta ampunlah kepadanya. Setelah itu jalan yang ditempuh harus jalan menuju kepadanya. Setelah istighfar jangan lagi menempuh jalan yang berlawanan dengan arah kepadanya. Karena kalau kita sudah istighfar tetapi menempuh jalan yang tetap berlawanan kepada Allah, yang berlawanan jalannya kepada Allah, namanya fujur. Yang yang bersamaan ataukah seirama, sejalan dengan menuju kepada Allah, namanya takwa. Fujuraha wa taqwa. Ada fujurnya, ada takwanya. Nah, itu namanya tubuh. Tubuh itu artinya takwa. Jadi fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Tuhanku, kata Nabi Saleh, dekat sekali. Ingat, kata-kata dekat di sini adalah bahasa manusia yang tidak bisa kita gunakan kepada Allah sebetulnya. Maka penggunaan kita kata qarib itu adalah kita mentasbih Allah, dan karenanya untuk memahami kata qarib ini kita harus tanzih, kita harus mengembalikan pada asasnya bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak terikat oleh ruang waktu. Sehingga qarib di sini tidak sama dengan qarib dalam bahasa kita sebagai manusia. Kalau qarib dalam bahasa kita manusia itu kan ada jarak. Sedangkan qarib dalam pengertian ini kepada Allah tidak ada jarak. Kenapa? Karena Allah mustahil berjarak.
Allah tidak berada dalam suatu ruang tertentu. Yang berjarak dengan kita itu adalah karena kita dan yang kita sebut berjarak itu masing-masing berada pada ruang waktu yang berbeda. Jadi maka mau dikatakan qaribun, Rabbi itu qaribun, Tuhanku adalah dekat. Kata dekat itu adalah tak berjarak. Dan karena dia dekat, mujibun, dia akan mengijabah. Kalau kita berdoa kepadanya, mujibun. Nah, ujung ataukah akhir daripada ayat 61 ini mirip ataukah semakna dengan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang merupakan rangkaian dari ayat-ayat puasa. Di ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kan begitu bunyinya. Dikatakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, anni fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Ini qarib, karena dekatnya ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan memperkenankan doanya hambaku apabila dia berdoa. Idza da'ani. Nah, jadi ini ayatnya mirip karena ditutup dengan inna rabbi qaribun mujib. Jadi Allah itu dekat sekali dengan kita. Bahkan di surat lain dikatakan lebih dekat daripada jarak antara dua urat leher kita. Leher kita di sini ada dua urat yang berdekatan, dan Allah lebih dekat dari situ lagi karena Allah pada dasarnya tidak berpisah dengan kita. Cuma kalau kita katakan tidak berpisah dengan kita, nanti kita bayangkan lagi melekat, ya, seperti kulit melekat pada tubuh kita. Itu tidak seperti itu juga. Ya. Jadi Allah bersama dengan segala sesuatu, sementara segala sesuatu itu sebetulnya hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Segala sesuatu itu hanya Allah gunakan sebagai wajah untuk berkomunikasi dengan kita di alam plural. Ya. Jadi untuk berkomunikasi kita di alam plural. Makanya segala sesuatu ini kita sebut dengan tajalli. Caranya Tuhan memanifestasikan dirinya agar kita bisa menjangkaunya. Kalau Allah tidak memanifestasikan dirinya dalam benda-benda, ya kita tidak bisa menjangkaunya. Ya, kita bisa menjangkau Tuhan, keadilan Tuhan dengan bersentuhan dengan keindahan alam. Kita bisa menjangkau kekuasaan Tuhan dengan menyaksikan kebesaran alam semesta, seperti itu. Jadi inna rabbi qaribun mujib. Sini ada ayat yang kita sudah lihat sini, surat Al-A'raf ya. Surat 7 ayat 5. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi. Berkatalah al-mala', pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin masyarakat, alladziina istakbaru, yang menyombongkan diri. Jadi ada mala juga yang tidak menyombongkan diri, tapi hari ini adalah al-mala' yang menyombongkan diri ya. Kalau sebelumnya disebut Jabbar Hanid ya. Jabbar itu adalah orang yang menganggap dirinya serba bisa, Jabbar penguasa, ya, korup. Itu yang kita bahas sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya. Jadi qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumi, berkatalah para pemimpin yang istikbar, yang menyombongkan diri. Ingat kata istikbar asal katanya dari kata kabir, menganggap dirinya besar. Saking besarnya dirinya, dia tidak memperhitungkan lagi Allah. Min qaumi, dari kaumnya. Kepada siapa ini? Lilladzina istaqstudu, kepada orang yang lemah. Jadi istikbar kepada orang yang lemah, kepada orang dhaif. Lilladzina istudaifu. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Jadi lilladzina istudaifu liman amana. Jadi orang-orang yang dianggap lemah, istudaifu sebetulnya dilemahkan. Istudaifu sebetulnya dilemahkan. Ya, dilemahkan dari mana? Bagi orang yang beriman, minhum, dari kalangan mereka. Jadi orang-orang beriman di kalangan mereka ini diintimidasi, dibullying, dipersekusi. Oleh siapa? Oleh mustakbirin. Ya. Mereka mengatakan, ata'lamuna anna salihan mursal. Mereka mengatakan kepada mereka siapa? Yaitu al-mala' yang sombong berkata kepada istudaifu.
liman amana minhum. Apa katanya? Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Kalau kita bahasakan, apakah kau percaya bahwa Saleh itu adalah seorang rasul dari Tuhannya? Apakah kau percaya? Atau apakah kau punya data pengetahuan? Ata'lamuna. Apakah kau punya data pengetahuan bahwa Saleh itu benar-benar mursalun, diutus? Mursal di sini diutus. Ya, jadi ada al-mursil, ada ar-risalah. Al-mursil, ar-rasul, ar-risalah. Kalau mursil yang mengutus, mursal yang diutus. Jadi mursal ini menggunakan bentuk pasifnya, diutus, orang yang diutus. Jadi ini adalah isim maf'ulnya ini, yang diutus. Jadi mursalun, dia adalah yang diutus, min rabbihi. Qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini tadi ini? Liman amana minhum, dari kalangan istudaifu. Mereka berkata, inna bima ursila bihi mu'minun. Sungguhnya kami atas diutusnya Nabi Saleh, kami beriman. Jadi kami beriman atas perutusan, ya, atau atas diutusnya, yaitu Nabi Saleh. Nah, ini siapa yang berkata begitu? Orang-orang yang justru dilemahkan. Kata-kata studaifu itu jangan membayangkan dia doif, dia lemah. Dia dilemahkan dalam pengertian bahwa dia juga orang yang pintar, hebat, tetapi tidak diberikan akses kepada kekuasaan. Bahkan kemudian dibully setiap saat supaya orang-orang menjauhinya. Jadi ini adalah studaifu liman amana minhum ta'lamuna anna salihan mursalun nabi. Ya, jadi mereka meyakini kami beriman. Jadi orang-orang itu adalah orang-orang yang berhasil istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini ada hadis ya, kita angkat. Kita kasih judul, beruntunglah orang yang banyak istighfar. Jadi beruntunglah orang banyak istighfar. Tadi istighfar itu perintah Allah tadi. Dan ini kita bukan temukan di cerita Nabi Saleh saja, tapi nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Hud, karena sudah baru nabi ketiga sekarang. Ya. Jadi ini adalah dari Muhammad bin Abdurrahman ibnu Irqi. Ya. Ibn Irqi mengatakan, Sami'tu Abdullah ibn Busrin. Saya mendengarkan Abdullah bin Busrin Yaqul berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata katanya, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba berbahagialah. Tuba itu berbahagialah. Liman untuk siapa saja wajada yang menemukan fi sahifatihi di dalam catatannya. Sahifah itu adalah catatan-catatan. Ya, seperti pembahasan kita sebelumnya juga ada hadis sahifah juga. Ya. Sahifah yang ditunjukkan oleh Imam Ali. Kami tidak membaca kecuali kitab Allah dan sahifah ini. Nah, jadi sahifah istighfaran katsira. Ya, jadi berbahagialah orang yang menemukan di dalam catatannya, dalam sahifahnya, banyak sekali istighfar yang banyak. Ya, istighfar yang banyak. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kumpulan doa-doanya para orang suci biasanya dengan sahifah. Contohnya kumpulan munajat daripada putra daripada Imam Hussein atau cucu daripada Nabi yang bernama Ali Zainal Abidin disebut dengan sahifah sajadiyah. Ya. Jadi Ali Zainal Abidin itu gelar lainnya adalah sajadiyah. Kalau sahifahnya sajadiyah. Nah, jadi sahifatin istighfaran katsira. Berbahagialah orang menemukan di dalam catatannya banyak istighfar. Jadi apa yang kita lakukan tercatat dalam lembar-lembar, namanya sahifah. Ya. Kalau bahasa modernnya sekarang file. Ini adalah file kita. Ya. Berbahagialah orang yang menemukan di dalam filenya tercatat, terekod, terekam istighfar yang banyak. Jadi kita harus istighfar yang banyak. Ini Ibnu Majah nomor 3808. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya. Kalau mereka berkata, ya, mereka berkata. Ini kita ubah dulu nih ya. Nah, misalnya nih.
Salah setting. Nah, jadi kita lihat di sini Mas sekalian ya. 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 Ini tadi. Nah, jadi adalah yang tadinya namanya Nabi Soleh itu dididik sedemikian rupa untuk menjadi calon pemimpin bagi kaumnya. Di mana kita tahu dari ayat ini. Ya. Kalau mereka berkata, mereka ini adalah kaumnya Nabi Soleh. Ya Soleh, wahai Nabi Soleh. Qad kunta fina marjuan qabla hada. Sungguh kamu tadinya di tengah-tengah kami nih. Ya. Jadi kamu fina tadinya di tengah-tengah kami, marjuan itu yang diharapkan. Yang diharapkan ya, atau yang digadang-gadang, yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin qabla hadza, sebelum sebelum kaum sekarang bermasalah, kira-kira gitulah. Karena bagi mereka sekarang Nabi Saleh sekarang kok aneh, seperti itulah. Ya. Padahal tadinya Nabi Saleh itu dipersiapkan oleh kaumnya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Ya, jadi sebelum sekarang menjadi aneh, dianggap aneh oleh kaumnya karena kerjanya mengajak orang menyembah Tuhan yang satu. Nah, sebelum itu Nabi Saleh adalah marjuan. Apa namanya marjuan? Diharapkan yaitu berdasarkan konsep berpikiran mereka. Jadi konsep berpikir mereka yang keliru, kemudian memproyeksikan seseorang seperti yang dia inginkan. Ya, sehingga ketika tidak seperti yang diinginkan, kecewa. Bahasa di sini bahasa kecewa. Ya, ini bahasa kecewa. Wahai Saleh, sayang sekali. Kok kira-kira itu kalau kita bahasakan, kok kamu sekarang jadi begini, jadi aneh. Ya. Jadi tiba-tiba kamu tidak ingin menyembah Tuhan kita lagi, Tuhan nenek moyang kita. Padahal kamu tadinya sangat didambakan, diharapkan untuk menjadi pemimpin. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah engkau melarang, mencegah kami untuk menyembah? Mereka beribadah juga ini. Ini menunjukkan bahwa mereka beribadah juga. Kami menyembah, kami beribadah juga. Ya. Jadi ingat, mereka juga beribadah. Makanya sebetulnya manusia itu fitrahnya beribadah. Cuma ada yang beribadah kepada objek yang salah. Nah, termasuk ini kaumnya Nabi Saleh. Beribadahnya kepada siapa? Yang disembah nenek moyang mereka. Jadi yang disembah nenek moyang mereka. Yang disembah nenek moyang mereka adalah patung-patung berhala. Jadi apakah engkau datang untuk menghentikan, menghalangi kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa inna, dan sungguhnya kami lafi, benar-benar berada syakin, keraguan. Jadi kami berada pada keraguan. Maksudnya kami meragukan, tidak meyakini mimma tada'una ilaihi murid. Untuk menyembah kepada Tuhan yang kamu ajak kami untuk menyembahnya. Jadi kata-kata ragu di sini dua, syak dan muridnya. Sini ada syakun, sini ada muridnya. Ini syak menjadi bahasa Melayu, syak itu artinya ragu. Ingat kata syak wasangka. Kemudian murid artinya seperti dalam kata la raiba. La raiba fi hudan, itu murid. Jadi di sini ada syak, di sini ada raiba. Sini adalah ketidakyakinan, di sini adalah keraguan. Jadi kami la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murid. Jadi kami ragu dan tidak yakin terhadap apa yang kami minta kami untuk menyembahnya. Nah, jadi apa yang bisa kita tangkap di sini jemaah sekalian? Berarti bahwa pengetahuannya itu tidak maju, tidak melampaui apa yang sudah diketahui sebelumnya. Dan menunjukkan mereka tidak berpikir. Karena berpikir itu adalah gerak akal dari hal-hal yang kita sudah ketahui menuju yang belum diketahui.
Sedangkan mereka ini adalah berkutat berhenti pada apa yang sudah diketahui. Diketahui siapa? Oleh nenek moyang mereka. Dan mereka tidak mau melakukan lagi pertanyaan kritis kepada apa yang sudah ada. Problemnya kita memang jemaah sekalian adalah bahwa kita terkadang tersinggung kalau dikritisi. Ya, jadi banyak orang tidak berani bersikap kritis. Apalagi pada sebuah masyarakat yang strukturnya bersifat feodalistik. Ya, akhirnya susah. Kita lihat lagi surat Ibrahim. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 9. Allah firman, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaum Nuhin wa 'adin wa Thamud. Ini berturut-turut ini. Ya, ini kita bahas secara bergantian di surat Nabi Hud. Surat Hud ini adalah pertama yang bicarakan Nabi Nuh. Kemudian adalah kaum 'Ad. Itu kaum 'Ad ini Nabi Hud. Kemudian kaum Thamud yaitu Nabi Saleh. Ya. Jadi 3 berturut-turut. Jadi katakan alam ya'tikum naba'u, apakah belum datang kepada kalian berita alladzina min qablikum, tentang orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian. Siapa? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud. Ya. Ini kaumnya Nabi Nuh disebut kaum Nuh juga, tidak punya nama seperti ini. Kali ini kan namanya tersendiri Ad. Kaum Nuh, nabinya Nabi Nuh. Kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Kaum Thamud, nabinya Nabi Saleh. Waladina min ba'dim, dan juga kaum-kaum setelahnya. Setelah Nabi Saleh kan ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan sampai kepada Nabi Isa, sampai pada Nabi Muhammad kita. Waladina min ba'dim la ya'lamuhum illa Allah. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Tidak mengetahui hakikat kaum-kaum itu kecuali Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Kenapa mereka ini semuanya dihancurkan, dibinasakan? Kaum Nuh dibinasakan, kaum Ad dibinasakan, kaum Thamud dibinasakan. Kenapa? Ya. Jawabannya sederhana, yaitu karena datang kepada mereka rasul, ja'atuhum rusuluhum, datang kepada mereka rasul bil bayinati, dengan menggunakan argumen yang jelas, yaitu kitab suci, tetapi paradu aidiyahum fi afwahihim, tetapi kemudian mereka menutupkan tangan-tangan mereka. Raddu aidiyahum, mereka menutupkan tangan-tangan mereka fi afwahihim, di mulut mereka. Artinya mereka tidak mau bicara. Mereka merasa mereka bersikap bisu terhadap nabi yang ada. Waqalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltu. Jadi harusnya kalau kita ada yang baru ditanyakan, bukan ditutup mulut di sini. Gitu maksudnya ini. Harusnya kan kalau ada yang baru ditanyakan. Diskusi terjadi, wahai Saleh, lalu siapa Tuhan kamu? Ya. Tanpa harus berpretensi membela Tuhan kita. Karena kalau berpretensi begitu ya nanti tidak akan menemukan kebenaran. Jadi ingat, kita menerima sesuatu bukan karena sesuatunya, tapi karena kebenarannya. Maka kita katakan pada pertemuan tadi malam atau tadi petang bahwa hakikat kehidupan ini sebetulnya diterima atau bisa diimani apabila dia benar. Nah, bagaimana membuktikan kebenarannya? Itu akal pikiran kita. Dari benar kemudian muncul misalnya konsep yang lebih dalam lagi, yaitu muncul konsep misalnya keadilan. Keadilan muncul misalnya konsep kedamaian. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah intinya kehidupan kita. Jadi contohnya gini, kita tidak perlu memperkarakan apakah bentuk negara itu monarki absolutkah, monarki konstitusional, ataukah berbentuk republik, ya republik yang sifatnya demokrasi, atau republik yang sifatnya tidak demokrasi, tidak masalah. Yang penting di dalam negara itu tercipta keadilan, kedamaian, dan kebenaran, seperti itu. Itu intinya. Jadi bukan kita permasalahkan. Jadi Islam tidak permasalahkan harus bentuk negaranya begini. Seperti kalau Barat, terutama Amerika, seakan-akan semua negara harus demokrasi seperti dia. Ya. Maka alasan yang digunakan untuk mencampuri negara orang adalah agar menjadi negara demokrasi, negara terbuka. Ya. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Intinya adalah bisakah keadilan. Walaupun dia sistemnya kerajaan, kalau memang bisa menciptakan keadilan bagi rakyatnya, ya
tidak ada masalah. Karena memang kehidupan kita ini adalah kebenaran, kedamaian, dan keadilan. Keadilan dan kedamaian. Waqalu, dan mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bih. Mereka berkata, kami ingkar terhadap apa yang dengannya kalian diutus. Wa inna lafi syakkin. Sama saya tadi. Sungguhnya kami benar-benar syak. Mimma tada'unana, terhadap apa yang kalian mengajak kami ilahi kepadanya, murib. Ya. Ini syak dan murib sama tadi di sini. Ya. Jadi sudah syak, murib. Jadi konsepnya sama. Ini adalah sebelumnya tadi ini adalah murib. Ya. Ini adalah syak, ini adalah murib. Wa innana lafi syakkim mimma tada'unana ilaihi murib. Qala, berkatalah Nabi Saleh, ya qaumi wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin. Bagaimana pendapat kalian kalau ternyata saya berada di atas jalan yang benar, argumentasi saya benar. Ya. Jadi artinya Nabi itu tidak bersifat maksa, cuma katakan bagaimana kalau saya berada di atas jalan benar, bagaimana kalau argumentasi saya benar. Ya, cara menunjukkan bahwa argumentasi saya benar, kata Nabi ini, ya cobalah Anda menunjukkan di mana kesalahannya. Ya jawabannya tidak ada. Yang ditunjuk adalah patokannya keyakinan nenek moyang. Padahal keyakinan nenek moyang tidak bisa dijadikan pedoman. Kalau keyakinan nenek moyang dijadikan pedoman, kita sekarang belum maju. Kita sekarang ini berada pada peradaban saintis ini kalau kita paling tidak menggunakan pendekatannya August Comte, seorang ahli sosiolog, ya, ahli sosiologi. Dia mengatakan bahwa kita sekarang berada pada era yang terakhir, ya, yaitu peradaban saintis. Nah, peradaban saintis ini hanya bisa maju, hanya bisa kita temukan, kita masuki, kalau kita sudah meninggalkan peradaban sebelumnya, yaitu peradaban teistik. Peradaban yang semuanya diserahkan kepada Tuhan. Salah sedikit Tuhan, salah sedikit Tuhan. Nah, itu kata August Comte. Nah, kita akan sampai kepada peradaban teistik kalau kita berani meninggalkan peradaban yang lebih tua lagi sebelumnya, yang lebih banyak salahnya, yaitu namanya peradaban mistik, ya, peradaban mistikisme. Semuanya dijawab dengan mistik. Nah, seperti itu. Di peradaban mistik ini peradaban mitis. Peradaban paling awal, kata August Comte, adalah peradaban mitis. Ya. Ketika mereka sudah mulai maju, meninggalkan mitosnya, naiklah menjadi peradaban keagamaan, peradaban teologi. Sudah bukan banyak lagi yang menjadi pusat perhatian, tapi tinggal satu, Tuhan yang satu. Nah, itu peradaban teistik. Kalau tadi waktu peradabannya mitis, itu banyak sekali. Setiap pohon adalah punya Tuhannya, setiap pohon punya rohnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah masuk pada agama, hanya satu Tuhan. Nah, tetapi mempercayainya satu Tuhan, kata mereka, masih menjadi penyebab tidak majunya manusia. Kenapa? Karena manusia kurang ikhtiar, kurang usaha. Karena sedikit-sedikit tunjuk Tuhan. Kenapa begini? Ya maunya Tuhan. Sehingga mereka tidak berpikir. Nah, sehingga peradaban yang tertinggi adalah peradaban saintis, kata August Comte. Nah, makanya kita lihat argumentasinya Nabi ini seperti itu. Ya, argumentatif. Ya qaumi ara'aitum in kunta ala bait. Bagaimana pendapatmu kalau saya yang benar? Argumentasi saya benar. Apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Kalau ingin membuktikan kebenarannya, ya tunjukkan sebaliknya. Ya, jadi kalau tidak bisa menunjukkan sebaliknya, berarti kan benar. Bagaimana kalau saya berada di atas jalan yang benar, min Rabbi, dari Tuhanku. Wa atani, dan Tuhanku memberikan kepadaku minhu, daripadanya rahmah. Jadi saya diberikan Allah rahmat dari sisinya. Faman yansuruni minallah, maka siapakah yang bisa menolong aku dari murka Allah? In asaitu, kalau aku mendurhakainya. Jadi artinya tidak mungkin Nabi itu menyimpang. Karena menyimpan dari ajaran Tuhan berarti durhaka namanya. Sedangkan kalian
yang menentang ajaran yang benar ini, argumentasi yang benar ini, fama tazidunani ghaira taksir. Kamu tidak menambah apa-apa kepadaku kecuali kerugian saja. Jadi kerugian. Artinya kalau saya mengikuti pendapat kalian, berarti tidak bertambah apa-apa kepada saya kecuali kerugian. Kenapa? Karena saya berarti mundur dari argumen yang jelas menuju kepada argumen yang kabur. Kita buka surat Muhammad, surat yang ketiga, surat yang ke-47. 47-14. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Ya, bagaimana kalau orang itu orang yang berada di atas keterangan yang jelas. Min rabbi, dari Tuhannya. Kaman, sama dengan zuyyina lahu su'u amalihi. Apakah sama antara orang yang berjalan di atas jalan yang nyata, yang benar, argumentatif, argumennya dari Tuhan, apakah sama dengan orang yang dibuat indah baginya perbuatan jahatnya, amali, ya, perbuatan amal dari tindakannya, wattabau ahwahum, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang mengikuti hawa nafsunya lah yang menyebabkan terjadi perbuatan buruk. Ya. Tapi kalau orang itu bersandar pada al-bainah atau kabainat, ya tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Manusia berjalan berdasarkan pikirannya, dan kalau pikirannya terang benderang, maka tidak mungkin dia berbuat buruk. Mungkin kita katakan biasa ada orang berpengetahuan, tapi berbuat buruk. Nah, menunjukkan bahwa pengetahuannya itu hanya hafalan. Tidak sampai pada tingkat penghayatannya. Jadi intinya mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini ada hadis ya. Hamba yang Allah akan berikan pertolongan. Tadi kan dikatakan, siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada saya kalau saya durhaka kepadanya. Ya. Nah, sekarang kita ada hadis dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirati. Man naffas, siapa yang meringankan seorang mukmin kurbatan min kurbatin, siapa yang meringankan kesulitan, ya, beban dari seorang mukmin di dunia, nafasallahu, maka Allah akan meringankan baginya kurbatan min kurabil akhirah, kesulitan di antara kesulitan akhirat. Jadi siapa yang meringankan beban orang mukmin di dunia, maka Allah SWT akan meringankan bebannya nanti di akhirat. Wa man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan ataukah menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ingin ditutupi aibnya dunia dan akhirat, jangan pernah membuka aib orang lain. Karena begitu kita membuka aib orang lain, berarti juga mempersilahkan orang itu membuka aib kita. Maka oleh sebab itulah di sini mengatakan, wa man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup, satara itu adalah menghijabi, menutup aib seorang muslim, maka Allah menutupkan juga aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu juga memberi pertolongan kepada saudaranya. Jadi kita lihat. Jadi kalau ingin ditolong Allah berdasarkan ayat ini, ya, ini kata-kata aun itu pertolongan. Makanya biasa kita dengar istilah bi'aunillah, atas pertolongan Allah. Ataukah nasrullah bisa juga. Bi'aunillah, binasrillah. Jadi sini katakan Allah selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu juga selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya yang lain. Jadi siapa yang menolong saudaranya, saudara maksudnya sama manusia, maka Allah juga akan menolongnya. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah,
Tidak cukup dengan berdoa, Allahumma ansur, kan begitu. Ya, tidak cukup dengan itu, tapi kita yang harus berusaha menolong orang lain. Bagaimana kita minta Allah menolong kita, sementara kita sendiri tidak menolong orang? Bagaimana Allah mengasihi kita kalau kita sendiri tidak mengasihi sesama? Ya. Bagaimana kita meminta Allah tidak membenci kita kalau kita sendiri juga membenci sesama? Jadi apa yang kita lakukan kepada sesama, itu juga yang Allah lakukan kepada kita. Karena sikap penilaian Allah kepada kita adalah cermin dari cara kita menyikapi orang lain. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1345. Ini adalah onta, karena kita akan bicara tentang ontanya Nabi Saleh. Jadi dulu ontanya Nabi Saleh dibiarkan berkeliaran begini, tidak boleh diganggu. Ya. Wahai qaumi, kata Nabi Saleh, wahai kaumku, hadhihi naqatullah. Ini adalah naqatullah. Perhatikan ya sekalian di sini, naqatullah, dua kata digabung jadi satu. Jadi sebetulnya makna ayat ini cuma satu, yaitu onta betina. Cuma onta betina ini milik siapa? Allah. Jadi ini disandarkan kepada Allah. Jadi kalau kita terjemahkan, onta betinanya Allah. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan itu kan satu saja, yaitu onta betina. Allah di sini hanya merupakan penyandaran. Ya, dalam bahasa disebut dengan mudhafun ilaih. Jadi wa ya qaumi hadhi naqatullah. Wahai kaumku, ini ada ontanya Allah. Ingat Mas sekalian, onta ini kenapa disandarkan kepada Allah? Karena bukan Nabi Saleh yang menginisiasi, yang mengeluarkan, tapi Allah yang menyuruhnya. Jadi onta saja harus disandarkan kepada Allah, baru dibuktikan bahwa memang Allah yang menunjukkan. Karena Allah yang menunjukkan onta ini, jadi disebut dengan naqatullah. Sebagaimana Allah yang mengutus Rasul disebut dengan Rasulullah. Allah yang memilih Nabi, Nabiullah. Bagaimana kita bisa menyebut orang itu khalifatullah sementara memilih manusia? Coba kita renungkan dari sisi bahasa saja, logawi. Ini dalam bahasa Arab namanya mudhaf ilaih. Ini disandarkan ke sini karena memang Allah yang mengeluarkan onta ini. Nah, kita katakan misalnya khalifatullah, khalifah Allah, tapi yang pilih manusia, apakah cocok ini? Nah, justru khawatir kita nanti dianggap sebagai menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Karena kita mengatasnamakan Allah di sana, padahal kita yang pilih. Kalau ini cocok naqatullah, karena yang pilih bukan Nabi Saleh, tapi Allah sendiri. Allah hanya memerintahkan Nabi Saleh untuk mendeklarasikan bahwa onta ini adalah onta Allah. Untuk siapa? Lakum, untuk kalian. Ya, kaum Samud. Ya. Sebagai ayat, sebagai mujizat. Ya, sebagai ayatan, mujizat, tanda kebesaran Allah. Nah, karena ini adalah onta Allah, fadaruha, maka biarkanlah dia. Karena bumi ini adalah bumi Allah. Biarkanlah onta betina itu takul fi ardillah, untuk makan di bumi Allah. Ini muncul lagi definisi ini, bumi Allah. Ya, cocok. Kenapa? Karena memang bukan kita yang bikin ini bumi. Apa cocok disebut bumi manusia kalau yang bikin Allah? Memang ada juga bumi manusia, tapi itu hanya kiasan, karena bumi itu bumi Allah semuanya. Jadi di sini penggunaan ardillah atau ardullah sama dengan naqatullah. Ya, ini cocok karena memang yang buat bumi Allah. Ini cocok karena ini adalah Allah. Jadi ini adalah sebetulnya contoh-contoh penggunaan mudhaf ilaih dalam Al-Quran, kaitannya dengan penyandaran kepada Allah. Jadi tidak berhak disandarkan kepada Allah kalau bukan Allah yang pilih. Kalau kita yang pilih baru disandarkan kepada Allah, berarti kita menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Atau berdusta atas nama Allah. Iftara ala Allahil kadhibah. Mengada-adakan atas nama Allah, padahal itu kedustaan. Wala tamassuha bisu'in. Dan jangan engkau menimpakan kepada onta betina itu ya, perbuatan jahat, perbuatan buruk. Jangan ganggulah kalau bahasa kitanya. Jangan ganggu onta itu. Karena kalau kalian mengganggunya, faya khuzakum adzabun qarib. Kalau kalian mengganggunya, ini kata Nabi Saleh, kalian akan ditimpa oleh azab yang sangat dekat. Kalau azab dekat itu melengket di kita kan berat sekali. Contohnya api. Api melengket di tubuh kita kan terbakar namanya.
Ya, kalau ada jarak cuma sekedar panas. Jadi fayakhudzakum adzabun qarib, ini ancaman. Ya, kamu akan ditimpa azab yang dekat. Surat Israel. Surat Bani Israel 17:59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidak ada yang menghalangi kami an nursila untuk mengirim, mengutus ayat-ayat, mujizat-mujizat, tanda-tanda kebesaran Allah. Illa kecuali an kadzdzaba, kecuali dia mendustakannya. Siapa mendustakannya? Al-awwalun, orang dahulu mendustakannya. Wa ataina samuda naqatah, dan kami berikan kepada kaum Samud naqatah, onta betina, mubsyiratan, yang jelas, maksud jelas onta itu bisa disentuh, benar-benar ada. Padahal biar, tetapi apa yang terjadi? Mereka bersikap zalim kepada onta betina itu. Wa ma nursilul bil ayati illa tahwifa. Padahal tiadalah kami mengutus nabi, ya termasuk tadi kasus onta Nabi Saleh, itu semuanya adalah mujizat-mujizat, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Tuhan tidak punya tujuan kecuali takhwifa, agar manusia itu takut. Takhwif itu takut melanggar. Kenapa? Karena konsekuensinya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Inilah ontanya Nabi Saleh setelah disembelih. Tadi dibilang jangan mengganggunya. Semakin dikatakan jangan mengganggunya, semakin mereka ganggu. Siapa yang mengganggu? Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Mereka sembelih, baru kemudian dikuliti seperti ini, dan kemudian mereka makan. Fa'akaruha, ternyata mereka kemudian menusuknya, membunuhnya, onta itu dibunuh. Ya. Faqala, lalu kemudian berkatalah berkatalah Nabi Saleh. Jadi setelah ini setelah dibunuh, ya, setelah onta itu disembelih, mereka sendiri datang kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh, katanya kami akan ditimpa bencana. Kami sudah membunuh onta itu. Yang kamu katakan onta Allah itu telah kami sembelih dan kami sudah makan. Faqala, maka berkatalah Nabi Saleh, ya kalau begitu, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kalau begitu, maka bersenang-senanglah, ya. Maka bersenang-senanglah kalian, ya, di rumah-rumah kalian masing-masing. Berpuas-puaslah di rumah kalian masing-masing selama 3 hari, salasata ayyam. Karena setelah lepas 3 hari, maka datanglah azab itu. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Karena pasti akan datang yang dijanjikan Allah, dan yang dijanjikan Allah itu tidak mungkin bisa ditolak. Tidak mungkin kita bisa ingkari. Tidak bisa kita dustakan. Pasti akan terjadi. Jadi kembalilah ke rumah masing-masing dan bersenang-senanglah 3 hari berturut-turut. Ini kita baca di dalam surat surat Asy-Syams, ya. Kita ingin lihat di sini tadi. Kenapa mereka bisa tiba-tiba menyembelih onta tersebut? Nah, ternyata ada provokatornya. Provokatornya adalah kita lihat sini, seorang tokoh. Wa nafsi wa ma sawah, demi nafs dan apa-apa yang menyempurnakannya. Falhama fujura taqwaha. Ya. Kepada nafs ini kami berikan kepadanya potensi untuk melakukan fujur dan juga takwa. Qad aflaha man dzakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bitaqwaha. Mana contoh orang yang merugi karena mengotori jiwanya? Kaum Samud, yaitu kadzabat Tsamud bitaqwaha. Kaum Samud itu telah mendustakan dirinya, mendustakan hati nuraninya. Bitaqwa, karena keangkuhannya. Tawanya. Izim ba'atha asyaqa. Kenapa tiba-tiba banyak itu? Karena ada satu orang di tengah-tengah mereka yang
sangat mereka dengar tetapi provokatif. Idzim ba'atha asyqa, karena ada seorang yang paling celaka, tokoh yang paling celaka, yang paling arogan di tengah-tengah mereka. Seperti pada kasusnya umat Nabi Musa yang disimpangkan oleh seorang tokoh yang bernama Samiri. Faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah kepada mereka Rasulullah, nakat Allah, ini ada onta Allah. Wasuqiyaha, dan biarkanlah dia minum di bumi Allah ini. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakannya, lalu kemudian menyembelihnya. Sehingga apa yang terjadi? Padam dam alaihim rabbum bidzambim fasawwah. Lalu Allah membinasakan mereka dengan menurunkan azab kepadanya disebabkan dosa mereka, fasawwah, sehingga mereka rata dengan tanah. Nah, jadi intinya jemaah sekalian berbahagia adalah karena adanya asyqaha, tokoh yang sangat terkenal ini. Tokoh yang celaka, yang kemudian memprovokasi rakyatnya atau kaumnya. Ya, kita menghindari terprovokasi. Marilah kita selalu beragama secara rasional, tenang. Kita akhiri dengan sebuah hadis. Ya. Perumpamaan bergaul dengan orang saleh dan orang buruk, orang fajir. Ya, ini adalah dari Nabi SAW, dari Abu Musa. Biasanya kalau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi bersabda, masalul jalisi as-salih was-sawi kahamil miski wa nafihil kiri. Ya. Jadi masal perumpamaan, ya, orang-orang yang saleh atau bersama dengan orang saleh, dan perumpamaan antara duduk bersama dengan orang soleh dan duduk bersama dengan orang jahat, orang buruk, kahamilil miski wa nafih, adalah seperti perumpamaannya dengan hamilil misk, penjual minyak wangi. Minyak wangi itu misk, ya. Wa nafihil kiri, dan juga bengkel besi, pandai besi. Ya. Jadi perumpamaan duduk bersama orang saleh dan orang buruk sama dengan duduk bersama dengan penjual minyak wangi dan pemilik atau tukang pandai besi. Ya. Pahamilul miski, maka bagi orang yang bersama dengan penjual minyak wangi, imma an yuhziyaka wa imma antabta'a minhu. Ya. Kalau kamu bersama dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak imma antuhziyaka, paling tidak kita bisa kecipratan harumnya. Ya, kecipratan harumnya. Wa imma antabta'a minhu, atau paling tidak ya kita bisa ikut bersama dengan dia dan suatu saat membeli minyak wanginya. Jadi kalau kita bersama penjual wangi, kita bisa mendapatkan minyak wangi daripadanya, atau paling tidak terciprat, terkena aromanya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhun al-qair imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabithaka. Sebaliknya kalau kita bersama dengan pandai besi, maka ini jadi wa nafikhul kiri imma an yuhriqa siyabaka. Apakah kita sangat mungkin nantinya kita akan yuhriqa siyabaka, kita bisa tergilat oleh apinya, kan kalau pandai besi kan ada apinya. Kita bisa terkena apinya dan membakar pakaian kita. Wa imma an tajida rihan khabisatan, atau kita bisa mencium aroma besinya yang kurang sedap. Yang besi itu kan gak enak baunya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kita bergaul dengan orang baik, kecipratan baiknya, bergaul dengan orang buruk, bisa kecipratan buruknya. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia menunjukkan bahwa kita harus memilih teman bergaul, terutama yang kita pilih teman bergaul yang berpikir kritis. Karena kalau kita punya teman tidak pernah bersikap kritis kepada kita, memuji-muji saja kita, itu menjadi titik celah kehancuran kita. Kalau kita hanya selalu mendengarkan
sanjungan-sanjungan, maka kita akan bisa membusungkan dada dan kita menghancurkan diri sendiri. Kalau kita berteman dengan teman kita yang gampang, yang suka mengkritik, itu lebih bagus. Karena kita bisa lebih awas, lebih berhati-hati atas perbuatan kita sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 5108. Terima kasih banyak atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Balik pada teguran ayat 65 dan beri satu teguran pada kami-kami yang terlepas pandang atau tersirat. Untanya, kemudian imamnya yang maksud Al-Husain alaihissalam, dua-dua disembelih dan dua-dua terkorban oleh kaumnya. Namun 3 hari diberi kepada kaum Nabi Saleh, lantas turun azab. Dan apa signifikan yang boleh kita pelajari dengan Imam Husain alaihissalam terkorban di sana dan agak kuat, more than 3 hari tak turun-turun azab yang kita terlepas pandang baru akan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat bahwa yang disembelih kaumnya Nabi Saleh cuma unta. Ya, yang namanya unta kan hewan, tetapi disandarkan kepada Allah. Maka menjadi merendahkan atau mengganggu unta itu hakikatnya mengganggu Allah. Nah, bagaimana kalau itu bukan unta tapi orang? Ya, itu adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sudah masuk kategori abduhu, abdullah. Itu kan tadi naqatullah. Bagaimana kalau abdullah? Ya. Dan itu yang terjadi pada nabi-nabi dan orang-orang suci. Ya. Itu yang terjadi pada pembunuhan Ali di rumahnya, di masjidnya pada bulan Ramadan, tanggal 19 Ramadan. Itu yang terjadi pada anak yang pertama Ali, yaitu Hasan, Imam Hasan, ketika diracun. Itu yang terjadi pada cucu Nabi yang berikutnya, itu Imam Hussein ketika dibunuh di Karbala. Ya. Mereka ini bukan onta, tetapi manusia. Maka mereka berkategori Abdullah, hamba Allah. Bukan hanya sekedar hamba Allah, seperti yang dalam Al-Quran disebutkan Ibadur Rahman, bahkan mereka ini adalah qurratu ayuninnya Nabi. Karena mereka adalah anak daripada putri Nabi yang disebut dengan qurratu ainir Rasul. Dan mereka membunuhnya. Tadi Nabi Saleh diberikan, kaumnya Nabi Saleh diberikan tenggat waktu 3 hari. Bagaimana dengan ini? Ya, mungkin tidak persis 3 hari. Hari bisa bermakna masa. Dan itu yang terjadi pada mereka yang telah menganiaya mereka. Apa yang terjadi dengan Yazid setelah membunuh Imam Hussein? Tidak tenang dan sebetulnya itu sudah merupakan azab yang menyebabkan kematiannya hanya 2 tahun setelah kejadian itu. Jadi masuk tahun ketiga, 2 tahun lebih setelah kejadian itu, kemudian Yazid meninggal. Padahal ini masih muda orangnya. Baru diangkat jadi pemimpin oleh ayahnya, yaitu Muawiyah. Tapi karena banyak sekali korbannya, akhirnya kemudian dibinasakan. Bahkan nanti pada tingkat tertentu, dinasti Umayyah kemudian runtuh, hanya bertahan 79 tahun. Runtuh. Digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Waktu dinasti Umayyah digantikan dengan Abbasiyah, itu betul-betul terjadi pembantaian. Kuburan-kuburan raja-raja Umayyah saja digali kembali oleh dinasti Abbasiyah untuk dibakar. Begitu juga ketika dinasti Abbasiyah hancur, dihancurkan oleh orang Mongol. Dikatakan bahwa istana Baghdad itu hari bersimbah darah. Jadi seperti itulah seterusnya. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang umat Islam sekarang, kita saksikan, cuma memang banyak orang yang tidak mengakui kalau si umat Islam itu sebetulnya sudah terpojok. Kata orang, yang paling tidak pernah mengakui penyakitnya itu orang yang berpenyakit mental disorder. Kalau kita sakit gigi gampang mengakuinya. Kalau kita sakit kulit gampang mengakuinya. Kita kena bisul gampang mengakuinya. Tapi kalau kita kena penyakit jiwa jarang orang mengakuinya. Ya. Mental disorder. Nah,
Jangan-jangan ini yang terjadi pada kita umat Islam sekarang. Masa iya hanya menjadi penonton pasif, tak menyaksikan pembantaian puluhan ribu orang Islam? Coba. Jangankan orang Islam, manusia secara keseluruhan saya dibantai seperti itu, harusnya membuat kita gelisah, tidak bisa tidur. Tapi ini kok negara-negara Arab yang Islam di sekitarnya masih saja tidak gelisah, ya, tidak merasa terganggu dengan kejadian itu. Jangan-jangan memang sudah jiwanya beda. Karena kalau sesama Muslim harusnya tidak bisa tidur memikirkan saudaranya. Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli kepada samanya Muslim, maka bukan bagian daripadanya. Ya. Jangan-jangan seperti itu sekarang yang terjadi. Ya, jadi di sekitarnya situ ada negara Turki yang hebat kata orang-orang, ada Mesir, ya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi penonton saja, ya, menyaksikan orang-orang Gaza dibunuh, dibantai selama 1,5 tahun. Kita ulangi lagi, itu hampir 50.000 orang, 80% properti rusak semuanya. Ya. Bahkan hebatnya lagi, mereka tetap aja bercipika-cipiki dengan Amerika yang mengirim beribu-ribu ton bahan peledak untuk membunuh orang Gaza. Inilah yang terjadi sekarang, faktanya seperti ini. Ya. Seperti yang kita katakan semalam, umat Islam sekarang lebih takut kepada Amerika daripada kepada Allah. Lebih takut mereka tidak dikasih bantuan oleh Amerika daripada tidak dikasih bantuan oleh Allah nanti di akhirat. Nah, ini kan berarti hampir dikatakan iman sudah tidak ada. Ya. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengaji seperti ini, kita selalu diberikan oleh Allah, di-charge kita punya hati, agar kita selalu istiqamah sampai akhir hayat. Karena jemaah sekalian ingat, bagaimanapun kita mengejar kehidupan dunia, bagaimanapun kita berusaha menjadi raja dengan memperbudak diri kepada Amerika agar kerajaan kita tetap selamat, ya pada akhirnya kita akan menjadi bangkai. Siapapun kita pada akhirnya akan menjadi bangkai dalam tanda petik. Ya, cepat atau lambat kita semuanya akan diusung ke kuburan dan pada akhirnya kembali kepada Allah, bertanggung jawab atas semuanya itu. Kita mungkin menjadi raja, kita mungkin menjadi presiden, kita mungkin menjadi pemimpin paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau paling 40 tahun. Jarang orang jadi kepala negara 40 tahun. Ya, tapi setelah itu apa yang terjadi? Meninggal dunia dan akan hidup selama-lamanya di sana. Ya. Oleh sebab itulah bagi orang beriman harusnya tidak mungkin menggadaikan akhiratnya demi kepentingan dunianya yang hanya sesaat itu. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai Ustaz, satu lagi. Ada. Salam dari Bu Eva. Iya Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa Allah itu akan memberikan kita sesuai dengan kita. Kalau kita baik kepada orang, dengan apa? Allah akan memberi itu. Ya, maksudnya bukankah Allah itu kan selalu baik walaupun bagaimana sifat kita? Itu penjelasannya gimana Ustaz? Ya, sekarang memang Allah baik kepada kita. Buktinya kita orang-orang tidak bertuhan saja dikasih hidup, dikasih nafas. Tetapi semuanya harus kita pertanggungjawabkan nanti, Bu Eva. Ya. Baiknya Allah itu dikasih kita, dikasih udara, dikasih hujan, dikasih panas untuk mengeringkan pakaian kita. Semuanya dikasih, itu kan bukti kasih sayang Allah. Iya. Dan ini tidak terbatas kepada orang Islam, orang ateis pun juga, orang tidak bertuhan. Nah, cuma kalau kita tidak berterima kasih harus dipertanggungjawabkan. Ya, kenapa kan miliknya Tuhan yang kita gunakan. Dan Allah minta satu dari kita, yaitu beribadah dengan benar kepadanya. Bukan beribadah kepada Amerika, bukan beribadah kepada sesama manusia. Seperti itu. Terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih semua.